نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman ayyaman ma'dudat, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang terhitung dan terhitung sangat sedikit hari-harinya. Termasuk di dalam bulan Ramadan ada 10 malam hari terakhir, yang 10 hari terakhir itu adalah malam yang sangat sedikit. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwasanya Allah turunkan Al-Qur'an, Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ja'akum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada anda bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan nada munadin, malaikat yang di langit sampai memanggil-manggil, yang di langit sampai memanggil-manggil, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr wa ya baghiyal syarr aksir, wahai yang menginginkan kebaikan jemputlah kebaikan tersebut, wahai yang menginginkan keburukan kemaksiatan tahanlah maksiat tersebut. Dan ini terjadi sejak awal malam Ramadan sampai ghurubi syams, sampai terbitnya matahari di akhir Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula Nabi SAW telah mengingatkan, mewarning kita semua akan pentingnya bulan ini. Sebelum bulan ini sirna, kita harus tahu kadarnya bulan ini. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, inna hadha syahr qad hadarakum, inna hadha syahr qad hadarakum wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima faqad hurima kullah, man hurima faqad hurima kullah, wala yuhramun illa mahrumun, wala yuhramun khairaha illa mahrumun. Kata Nabi SAW, telah datang kepada anda bulan ini, yaitu bulan Ramadan, yang pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang mereka yang mendapat kebaikannya, maka mereka akan dapat kebaikan semuanya. Barang siapa yang mereka dijauhkan dari kebaikannya, maka mereka akan dijauhkan. Dan orang yang mendapat kebaikan di bulan Ramadan ini tentunya orang yang Allah berikan taufik. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini di bulan Ramadan, sebentar lagi kita 2 malam lagi kita akan mulai memasuki 10 hari terakhir, yang tadinya kita mungkin tidak mendatangi Ramadan sebagaimana mestinya, maka di malam 10 hari terakhir kita harus lebih mengagungkan, lebih mengetahui kadar dari bulan Ramadan. Sangat disesalkan sebagaimana manusia banyak disiapkan jebakan-jebakan oleh setan, walaupun setan telah disebutkan Nabi wasuffidati syayatin, dan telah dibelenggu setan-setan. Yang dibelenggu adalah para dedengkot-dedengkot setan, atau mungkin makar setan lebih mending dibanding di luar bulan Ramadan. Tapi tetap disiapkan jebakan-jebakan iblis dan pasukannya. Dengan akhir-akhir Ramadan justru manusia, bahkan di 10 kedua dari bulan Ramadan, masjid-masjid mulai berkurang jumlah jamaahnya dibanding 10 hari pertama. Bahkan di 10 hari terakhir mulai banyak manusia yang semakin berkurang jumlahnya. Mereka bukan beriktikaf di masjid, malah mereka sibuk dengan urusan dunia, belanja, Idul Fitr, bahkan mal-mal mereka jadikan tempat iktikaf. Rahimakumullah jami'an.
Nabi SAW telah bersabda, innamal a'mal bil khawatim, bahwasanya amalan itu tergantung dari akhirnya. 10 hari terakhir bagaimana akhir amalan Anda? Apakah disibukkan dengan urusan-urusan dunia atau malah justru i'tikaf sebagaimana Nabi SAW datangi 9 kali Nabi SAW mendatangi Ramadan dalam keadaan beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam ini, dari malam 10 hari terakhir nanti akan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Makanya bulan Ramadan, bulan Allah jadikan penuh dengan keberkahan. Salah satu keberkahan yang terbesar dari sekian banyak keberkahan adalah dengan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelasan bagi manusia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh telah kami turunkan kami turunkan Al-Qur'an yaitu Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, sebenarnya banyak di antara manusia mereka tidak mengetahui apa itu Lailatul Qadar. Dinamakan Lailatul Qadar, dia punya kadar, dia punya keagungan yang harus kita agungkan rahimani wa rahmakumullah jami'an. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana Lailatul Qadar lebih baik daripada alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversi dalam tahun, yaitu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Rahman wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Adam dengan umurnya yang panjang sekitar 1000 tahun, dengan tingginya sekitar 60 hasta. Kalau hastanya hasta kita, yaitu sekitar 30 meter. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalam usianya adalah 950 tahun, tapi usia beliau berdakwah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi usia beliau diperkirakan totalnya sekitar 1500 tahun. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disabdakan beliau sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilu ma yajuzu dzalik. Umurnya umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melewati usia 70 tahun. Ini rahimahumullah, usia kita pendek, tapi dengan sayangnya Allah kepada kita, dengan sayangnya Allah kepada kita, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah jadikan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Seandainya usia balik kita katakan 13 tahun dan usia sekarang usia kita 45 tahun, berarti lebih dari 10 tahun, 13-an tahun kita mendapat malam, lebih dari 30 tahun kita mendapat malam Lailatul Qadar. Kalau kita kalikan lebih dari 83 tahun 4 bulan, maka usia kita seolah-olah lebih dari 1000 tahun. Rahimahumullah, usia kita yang pendek, postur tubuh yang kita pendek, Allah jadikan satu malam tersebut malam yang dijadikan penuh keberkahan. Malam yang Allah jadikan penuh keberkahan. Khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikah warruhu fiha biidzni rabbihim. Maka malaikat turun. Allah tidak berfirman nazalal malaikah, tapi Allah berfirman tanazzalul malaikah, menunjukkan malaikat turun sebagaimana disebutkan dalam kaidah saraf, ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil ma'ani. Makna yang memberikan di situ ada tambahan kata, tambahan tasydid pada tanazzalul malaikah, menunjukkan malaikat yang turun betul-betul dalam jumlah yang sangat banyak. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, disahkan oleh Syalbani rahimallahu taala, nazalal malaikah wa adaduhum akthar min hasa fawqal ard, bahwasanya malaikat yang turun pada malam itu jumlahnya lebih banyak dari jumlahnya kerikil-kerikil yang ada di muka bumi. Pada malam itu Allah sebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu keselamatan, pada malam itu tidak ada la'ahah, tidak ada penyakit, pada malam itu tidak ada azab, pada malam itu tidak ada iqab, pada malam itu tidak ada musibah yang Allah turunkan.
tapi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu malaikat dengan jumlah yang sangat banyak, juga diantaranya perkara-perkara Allah yang ditebarkan. Rahimana rahimakumullah jami'an. Saat itulah takdir terjadi. Kalau ada perubahan-perubahan takdir pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, Nabi SAW telah bersabda, la yaruddu al-qadha illa bid-du'a. Qadha atau qadar tidak akan berubah kecuali dengan doa. Dengan doa Anda bisa dirubah takdir tersebut. Wa takdir, ada takdir yang dicatat ketika kita di dalam perut ibu kita, ketika usia yaitu 4 bulan, dan kemudian ada takdir yang disebut dengan takdir yaumian, takdir setiap hari, dan ada takdir sanawiyan, takdir yang ada setiap tahun sekali, dan itu terjadi malam Lailatul Qadar. Semua takdir ini kembali kepada induknya takdir, yaitu Lauhil Mahfuz. Takdir yang berubah gara-gara doa Anda, dan itu Anda berdoa pun sudah dicatat di dalam Lauhil Mahfuz. Ini rahimana rahimakumullah jami'an. Pada malam ini, malam yang sangat indah, jangan sampai kita terlewatkan dari keutamaan malam Lailatul Qadar. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar hanya ada di satu malam dari malam 10 hari terakhir. Seandainya malam Lailatul Qadar ada di satu malam dalam 1 tahun, niscaya saya akan hidupkan semua malam itu dalam 1 tahun. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar berada di 10 hari, juga termasuk ayyamam ma'dudat, hari yang hanya sedikit yang bisa dihitung. Jangan sampai kita malas, jangan sampai kita lemah untuk mendapatkan malam tersebut. Ketika malam tersebut kita tidak diampuni, bagaimana di luar Ramadan? Ketika pada malam-malam itu kita jauh dari Al-Quran, bagaimana kalau di luar Ramadan? Ketika pada waktu itu kita banyak berbuat maksiat, bagaimana kalau itu terjadi di luar Ramadan? Tentunya lebih parah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru li dzambi wa li sairil muslimin walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan malam tersebut, menghidupkan 10 hari terakhir, ada cara, usaha dan sebab yang perlu kita lakukan. Sebab terbesar diantaranya doa. Doa agar kita mendapat keutamaan malam tersebut. Jadikan pula berikutnya semangat untuk Anda bisa mendapat malam tersebut, malam Lailatul Qadar. An-nasyat wal himmah kal jibal, semangat besarnya, agungnya seperti gunung. Kemudian yang berikutnya, Anda perlu lakukan takhtid wa ta'ammul. Anda perlu lakukan planning apa yang perlu Anda lakukan di malam tersebut, sehingga Anda menyiapkan diri Anda. Di antara caranya rahimani rahimakumullah jami'an, sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, ista'inu bis-sahuri li siyamika fin nahari wasta'inu bil qailulati li qiyamika fil laili. Kata Nabi SAW, ambillah sebab Anda makan sahur agar kuat puasa di siang hari. Ketahuilah, untuk kuat puasa di siang hari enggak harus banyak makan sahur, tapi makan sahur yang cukup. Makanya Nabi SAW bersabda, bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yukimna sulbah. Cukuplah anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggungnya tegak, bukan banyak makan. Bahkan Nabi SAW dengan menu makan sahur yang sederhana, 2 kali beliau berjihad dalam keadaan di bulan Ramadan. Jihad kuat bukan karena kita banyak makan, sedangkan kita gak ada jihad. Kita hanya urusan dunia yang dibanding panasnya Nabi SAW hidup di masa itu, dibanding jihadnya Nabi SAW, kita tidak apa-apanya. Gak ada alasan harus kuat
puasa di siang hari harus banyak makan. Rahimani rahimakumullah jami'an. Berikutnya, ambillah sebab Anda istirahat di siang hari agar Anda bisa menghidupkan malamnya, agar Anda bisa menjalankan salat tarawih, al-qiyam, Anda bisa membaca Al-Quran dengan qailulah, istirahat di siang hari. Kemudian agar Anda di 10 hari terakhir di siangnya tidak menyibukkan diri Anda terlalu berlebihan terkait urusan dunia sehingga malamnya Anda mengalami kelelahan. Kemudian yang berikutnya, di siang hari jangan berbuat maksiat. Maksiat kita di siang hari akan mencegah kita dari untuk mendapatkan, untuk menghidupkan malam tersebut. Rahimani rahimakumullah jami'an. Ibrahim bin Adham pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, "Ya Ibrahim, kenapa saya tidak bisa menghidupkan malam? Kenapa saya tidak bisa salat malam?" Kemudian beliau mengatakan, "La ta'si fin nahar, la ta'si fin nahar, wal qiyam syaraf, wa syarafullah la yu'ta lil 'asi." Jangan berbuat maksiat di siang hari, jangan berbuat maksiat di siang hari, karena salat malam adalah kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat di siang harinya, dari lisannya, dari matanya, dari tangannya, dan organ-organ tubuh dia. Rahimakumullah, Ibnu Qayyim juga berwasiat dalam kitab Bada'iul Fawaid. Dia mengatakan, "Fudulul ta'am da'in ila asya' katsira minasyarr, ila tahrikil jawarih lil ma'asi wa yufkilu al badani 'anit ta'at, wa kam minal ma'asi yajlibuha asy-syab' wa fudhulut ta'am." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wasiat beliau yang sangat indah yang dikenal dengan dokternya hati dan juga dokternya fisik. Beliau berwasiat, jauhilah oleh Anda banyak makan, hati-hati dari banyak makan, karena banyak makan akan menimbulkan keburukan yang sangat banyak. Dengan gara-gara banyak makan, tubuh Anda akan didorong untuk berbuat maksiat. Dengan gara-gara banyak makan, tubuh ini yang akan dibikin berat untuk mendatangi ketaatan kepada Allah. Berapa banyak maksiat didatangkan, dimunculkan dari dalam diri kita karena kebiasaan makan sampai kenyang dan karena makan terlalu banyak. Ini rahimakumullah jami'an, kiat-kiat bagaimana Anda mendapati malam Lailatul Qadar, bagaimana Anda menghidupkan malam Lailatul Qadar. Di antara malam-malam tersebut, terlebih ketika Anda sudah mendapati tanda-tanda malam Lailatul Qadar, yang malamnya juga tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas, yang pagi harinya pun matahari tidak terlalu menyilaukan Anda, maka saat itu Anda mendapati tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Rahimakumullah, di antara amalan-amalan yang Anda lakukan, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah berkata, "Apa yang kulakukan ketika mendapati malam Lailatul Qadar?" Yaitu untuk memperbanyak zikir, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu pula untuk Anda banyak berinfak dan sedekah. Nabi SAW bersabda, "Afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan." Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Begitu pula Anda lakukan di antaranya dengan Anda banyak membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran dijuluki Syahrul Quran. Al-Quran dan puasa, dua aktivitas ini akan menjadi syafaat bagi kita di yaumul qiyamah nanti, akan menjadi saksi di yaumul qiyamah nanti. Begitu pula rahimakumullah jami'an, kebaikan-kebaikan termasuk zikir-zikir Anda datangi di malam-malam tersebut untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Datangi ketaatan kepada Allah. Jangan kita disibukkan dengan maksiat, disibukkan dengan dunia, sehingga Allah larang, Allah cegah kita, Allah hambat kita untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapat taufik, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah ampuni segala dosa kita. Semoga Allah jadikan kita aman di negeri kita sendiri. Allahumma aminna fi biladina hadha, Allahumma aminna fi awtanina hadha, Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal ghala
والفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا في شهر هذا رمضان يا رب العالمين هذا ما أقول لكم وأستغفر لذنبي ولسائر المسلمين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فأقيموا الصلاة. الله أكبر.